Mari kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita membaca bersama-sama dari ayat yang ketiga. Efesus pasal yang kedua, dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7 semua membaca. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Pembacaan kitab suci pagi ini sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur firman yang hidup sudah Tuhan karuniakan ke dalam manusia. Semua perkataan-perkataan mengenai hidup dan ibadat rohani sudah diwahyukan dan diilhamkan kepada para nabi dan rasul, sehingga setiap zaman semua orang yang memandang kepada Tuhan melalui firman-firman yang sudah diwahyukan itu boleh mendapatkan bijaksana keselamatan, mendapatkan pengharapan yang kekal, mendapatkan pengalaman hidup yang baru melalui pekerjaan Roh Kudus yang mempergunakan firman yang hidup itu untuk menghidupkan setiap orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil, dan yang bertobat di hadapan Tuhan. Kami berdoa pada pagi ini sekali lagi beserta dengan semua orang suci di seluruh muka bumi. Kami datang berbakti kepadamu, kami bersujud di hadapanmu, dan kami menantikan firman yang hidup untuk menyegarkan rohani kami, menguatkan iman kami, dan memberi kekuatan kepada kami untuk hidup mewakili Tuhan di dunia. Dengar doa kami yang kami panjatkan, dan pakailah hamba-Mu yang hina ini supaya dia boleh menjadi saluran yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang bagaimana status seseorang sebelum diselamatkan. Kita kelihatan bebas sekali, tapi kita bebas di luar jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita kelihatan ingin sekali menghidupkan sesuatu, kemauan kita sendiri, tapi kita justru menjadikan anak murka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam khotbah-khotbah yang lalu kita melihat bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Namun demikian manusia berada di dalam dosa, mati di dalam pelanggaran. Ini adalah menurut pandangan dari surga, bukan pandangan dari dunia. Biar kita melihat segala sesuatu dengan mata Tuhan, bukan mata manusia. Dari wawasan surgawi, bukan wawasan dunia. Saudara-saudara, hanya dua macam manusia. Semacam manusia adalah melihat segala sesuatu daripada self-centered life, hidup sendiri yang menjadi pusat alam semesta. Lalu apa saja dilihat melalui kacamata sendiri. Semacam orang lagi adalah semacam orang yang melihat segala sesuatu dari takhta Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau melihat perjalanan-perjalanan di atas kota-kota di atas muka bumi ini dengan keadaan berada merayap di atas jalan, engkau mempunyai pengertian yang lain sekali jika engkau melihat dari kapal terbang ke bawah. Waktu engkau melihat dari atas ke bawah, engkau akan membedakan yang besar itu besar, yang kecil itu kecil, yang jauh itu jauh, yang dekat ini dekat, yang besar itu besar, dan yang tidak penting itu tidak penting. Dari waktu engkau berada di bawah, engkau tidak bisa mengukur yang mana lebih tinggi, mana lebih pendek, mana lebih besar, mana lebih kecil. Karena yang dekat engkau menjadi sesuatu yang kelihatan besar, yang jauh daripada engkau menjadi sesuatu yang menjadi kecil. Proporsinya dan signifikansinya, ukurannya, semua menjadi salah.
Jika orang Kristen belajar dari hal ini, kita akan melihat segala sesuatu bukan daripada kacamata manusia yang sudah dinodai dan dicemari oleh dosa. Tapi kita akan melihat segala sesuatu dari pandangan Tuhan. To think after God's thinking, to see after God's vision, and to feel after God's feeling. Kita mempunyai perasaan sesuai dengan perasaan Tuhan. Kita mempunyai pandangan sesuai dengan visi Tuhan. Kita mempunyai penglihatan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita mempunyai pikiran sesuai dengan pikiran Tuhan. Dengan demikian engkau tidak akan dikacaukan oleh segala gelombang dan segala sesuatu di dalam dunia ini. Dan engkau juga tidak akan didistorsikan dengan subjektivitas kita yang terlalu sempit, yang selalu terbatas di dalam keadaan yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab mengatakan kepada kita, jika kita melihat dari pandangan Tuhan baru kita mengetahui siapakah kita. Kita mengikuti arus dunia ini, kita mengikuti kebiasaan dari orang-orang yang belum bertobat, maka hidup kita tidak lagi mempunyai sesuatu pemancaran dari sifat peta teladan Tuhan Allah. Kita mempunyai satu hidup yang kelihatan sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan kita ikut arus. Minggu yang lalu saya telah menceritakan tentang bagaimana salmon kembali kepada tempat asalnya. Ikan salmon tidak berkompromi. Ikan salmon tidak takut akan rintangan. Ikan salmon menerjunkan diri ke atas dan meluncurkan diri di tengah sungai yang melawan arus. Di tengah-tengah perjalanan pulang, dia selalu dilukai, berdarah, dan banyak tempat-tempat yang kena itu batu-batu yang tajam. Namun demikian dia tidak pernah kompromi, dia tidak takut sakit, dia tidak takut luka. Pokoknya tujuan dia harus sampai. Ini perbedaan ikan mati dan ikan yang hidup. Ikan yang hidup melawan arus, ikan yang mati mengikuti arus. Sekarang kita melihat gejala gereja, begitu juga di dalam banyak gereja kita melihat orang mengikuti dunia, bukan mempengaruhi dunia, bukan pengaruh dari kuasa Roh Kudus yang ada di gereja keluar ke dalam dunia lalu mempertobatkan manusia. Tetapi pengaruh daripada mereka yang tidak bertobat, mereka yang berzina, bercabul, mereka melakukan segala kejahatan masuk ke dalam gereja, dan orang Kristen ikut arus, bukan melawan arus. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita belum bertobat, maka satu-satunya kemungkinan kita hidup yaitu kita bercorak seperti mereka yang belum mengenal Tuhan. Jikalau kita namanya Kristen, tapi kita tidak betul-betul mengutamakan Tuhan, kita akan hidup sama seperti orang dunia. Saudara-saudara, kita ikut segala adat, segala cara dari berduniawi. Dan sebenarnya kita menganggap diri kita bebas. Alkitab mengatakan bukan. Engkau sedang dikuasai roh jahat yang berpangkalan di angkasa, sekarang bergerak di dalam anak-anak durhaka. Saudara-saudara, di sini satu pandangan yang luar biasa. Saudara melihat orang-orang berdosa, apakah engkau melihat seorang yang sedang memperlakukan diri dengan segala macam keinginan menurut kebebasan mereka sendiri? Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang orang melakukan dosa, orang perbuatan jahat, orang melakukan segala sesuatu menurut kemauan sendiri, bukan bebas. Karena apa? Di belakang kebebasan mereka ada yang setir. Nah saudara-saudara, jikalau kita selalu melihat hanya panggung dan tidak melihat sesuatu kuasa di belakang panggung yang menguasai semua pelaku dan semua gerak-gerik, kita masih menganggap manusia itu otonom. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan otonomi sudah tidak ada. Manusia tidak lagi mungkin bebas. Manusia memakai kebebasan diri untuk melakukan segala sesuatu menurut kemauan sendiri. Itu adalah satu fenomena yang palsu. Karena pada waktu engkau memakai kebebasanmu untuk berbuat jahat, kebebasanmu sendiri sudah dicemari oleh iblis. Kebebasanmu itu bukan kebebasan yang netral lagi. Tidak mungkin ada kebebasan netral. Kebebasan yang netral itu hanya ada sebelum Adam berbuat dosa. Sebelum Adam berbuat dosa, Agustinus mengatakan dia berada di dalam keadaan dua kemungkinan. Pertama, dia mungkin berdosa. Dia mungkin tidak berdosa.
Saudara-saudara, pada waktu dia diberikan Tuhan satu netralitas dari kebebasan, maka dia mempunyai kemungkinan di dalam bahasa Latin disebut posse non pigare, dan dia juga mempunyai kemungkinan yang lain di dalam bahasa Latin disebut posse pigare, the possibility of not committing sin dan the possibility of committing sin. Mungkin berbuat dosa dan mungkin tidak berbuat dosa. Berarti dia masih berada dalam keadaan yang netral, saudara-saudara. Tetapi orang yang netral selalu kehilangan netralnya jikalau dia mulai menerima pengaruh daripada yang sudah memihak sesuatu kutub. Itu sebab pada waktu setan datang berkata-kata dengan Adam dan Hawa, maka mereka akhirnya memakai kebebasan di bawah pengaruh gangguan dari iblis. Mereka memakai kebebasan akibat mereka taat kepada sodoran tawaran dari setan. Saudara-saudara, Allah itu Allah yang adil. Allah berkata, aku memberikan engkau satu pohon yang baik dan jahat. Aku sudah memberikan engkau pohon-pohon untuk makan buah yang lain. Tetapi Allah memberikan peringatan, jangan makan pohon itu. Ini adalah sesuatu hal bukan mau mengganggu kebebasan manusia, tapi mau memberikan sesuatu jaminan yang supaya manusia berada di dalam kebajikan itu terus menerus. Saudara-saudara, namun demikian firman diberikan, kebebasan diberikan kepada manusia, dan setan telah meniru cara Tuhan Allah, juga memberikan perkataan yang lain sehingga mempunyai dua pendirian untuk dipilih. Tapi saudara-saudara, yang diberitakan Tuhan itu adalah berdasarkan kejujuran. Yang dikatakan oleh iblis bukan berdasarkan kejujuran. Saudara-saudara, kalau papa mengatakan jangan, kalau kawanmu yang jelek mengatakan boleh, jangan lupa papa mempunyai motivasi yang baik. Tapi orang lain yang mengatakan boleh tidak mempunyai motivasi sebaik papamu. Apalagi Tuhan Allah yang tidak mungkin salah. Jikalau manusia menjadi orang tua bisa salah, Allah tidak mungkin salah. Allah mengatakan segala perkataan. Di dalam Yeremia dia mengatakan, Tuhanmu tidak pernah mempunyai sesuatu niat yang jahat. Dia hanya mempunyai segala niat yang kebaikan bagimu, memberikan tuturan dan firman kepadamu. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu tawaran dari iblis mulai mengganggu dan mempengaruhi Adam seperti masih boleh memakai kebebasannya untuk berbuat jahat atau berbuat baik, taat kepada Tuhan atau taat kepada iblis, taat kepada Tuhan dan firman-Nya, atau taat kepada diri atau keinginannya. Namun pengaruh ketidakjujuran dari firman perkataan dari iblis sudah menjadikan sesuatu hal tidak mungkin dia netral lagi. Itu sebab setelah Adam mengikuti iblis dan berbuat sesuatu pemberontakan kepada Tuhan, sejak hari itu sampai sekarang kebebasan sudah tidak netral. Tidak ada kebebasan netral. Tidak ada kebebasan yang sesungguhnya. Jikalau seorang mengatakan, hei burung, engkau berada di dalam kurungan, engkau sangat terbatas, bukan? Burung itu mengatakan, iya, memang aku tidak mempunyai kebebasan, aku berada di kurung. Maka orang mengatakan, sekarang aku akan buka pintu, engkau keluar dari sangkarmu, dan engkau akan menjadi bebas sekali. Lalu burung itu keluar dari sangkar, karena pintu dibuka oleh yang mengajak itu. Tapi begitu dia keluar, baru dia tahu dia keluar di mana. Dia keluar, dia berada di dalam sangkar yang lain. Nah, itulah adalah artinya kebebasan yang belum sungguh-sungguh. Kecuali Kristus memberikan kemerdekaan yang sejati, tidak pernah ada kebebasan yang sejati. Itu sebab di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-36, Yesus Kristus berkata, jikalau Anak Manusia memerdekakan kamu, baru sungguh-sungguh engkau dimerdekakan. Iblis tidak pernah berdagang gagal. Iblis tidak pernah memberikan penawaran yang hanya menguntungkan kamu dan merugikan diri. Itu tidak mungkin. Iblis selalu menang, dan dia selalu akan menginjak-injak kebebasan manusia dan menginjak-injak harkat manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kecuali manusia menaklukkan diri ke bawah pimpinan Tuhan, taat kepada Roh Kudus, manusia jangan kira kita sangat pandai, kita bisa memelihara diri, kita cukup kekuatan untuk mempertahankan apa yang kita miliki yang baik.
Saudara-saudara, itu mimpi dan itu sesuatu penipuan terhadap diri sendiri. Alkitab di sini berkata kepada kita, kita yang taat kepada adat dunia ini, kita yang ikuti akan semangat zaman ini, dan kita yang melampiaskan nafsu menurut kemauan kita sendiri ini, bukan bebas, melainkan kita sedang berjalan di dalam keinginan roh jahat yang berpangkalan di angkasa. Berarti apa? Setan memakai roh-rohnya bekerja di dalam hati manusia. Dan manusia yang kelihatan bebas, tidak bebas, karena ada remote control yang berada di belakangnya. Saudara-saudara, dulu kalau engkau melihat orang main layangan, yang main layangan pegang tali itu, lalu layangannya itu seperti bebas di atas. Engkau melihat, nah apa itu? Itu bebas? Tidak. Ada tali yang sedang dikontrol oleh tangan. Lalu engkau melihat ada semacam kapal terbang yang terbang tidak pakai tali. Karena apa? Pakai baterai, pakai satu electrowave, pakai semacam kontrol yang tidak kelihatan hubungannya. Engkau melihat seorang yang sedang remote control di belakangnya. Kapal terbang itu yang kecil kelihatan bebas, tetapi sedang dikontrol secara ketidaklihatan. Saudara-saudara, demikian semua orang berjudi, berzina, berbuat jahat, menipu, membunuh, dan melakukan segala macam kejahatan. Kelihatan seperti bebas. Sebenarnya ada remote control yang pangkalannya ada di angkasa. Di dalam pasal ke-6 Efesus kita melihat dengan jelas, di angkasa roh setan itu sedang bekerja, dan dia kirim roh-roh jahat bekerja di dalam hati manusia yang bebas. Saudara-saudara, itu sebab minggu lalu kita mengatakan, 2 minggu yang lalu kita mengatakan, jikalau kita berdoa tidak demi nama Yesus Kristus, tak mungkin kita mengalahkan setan, dan tak mungkin kita sampai kepada dia. Allah mau kita berdoa kepada kitab, tetapi ada pencegah yang tidak disusun oleh Tuhan Allah, yaitu kuasa setan merintangi doa, kuasa setan menghambat doa. Tidak ada satu doa manusia berdasarkan kuasa, jasa, kebajikan, dan segala jasa agamanya boleh langsung datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada agama yang menghilangkan juru selamat dan pengantara. Ada yang agama yang menambah pengantara-pengantara lain, yang ditambah dengan orang-orang yang dipilih dari antara rasul. Saudara-saudara, saya tidak menjawab lebih jelas lagi akan poin ini. Di antara Allah yang hanya satu dan manusia, ada satu-satunya pengantara, yaitu Yesus Kristus, yang Allah pernah sendiri menjadi manusia. Itu the only mediator between the only God and human beings is the incarnated Christ. Nah, saudara perhatikan, ini merupakan satu ajaran yang penting sekali di agama Kristen. Allah itu hanya satu, dan antara Allah dan manusia, pengantara juga hanya satu. Yang disebut hanya satu, one and only mediator. Berarti tidak ada bandingnya, tidak ada lawannya, dan tidak boleh dibuang olehnya. Saudara-saudara, namun ada agama yang mengatakan tidak usah, tambah Yesus, langsung berdoa kepada Allah, lalu diakhiri dengan amin, selesai. Tidak usah pengantara. Saudara, siapakah engkau? Engkau manusia yang berdosa dengan kebajikan yang begitu sedikit remeh, begitu hina dan begitu terbatas. Engkau kira jasamu cukup membawa engkau kepada Allah? Tidak mungkin. Saudara-saudara, agama-agama yang tidak mau Yesus, hanya mau jasa diri berbuat baik, lalu doa mereka bisa menembusi akan tempat pangkalan di tengah angkasa itu. Alkitab mengatakan tidak. Lalu Alkitab berkata kepada kita, juga ada orang-orang yang menambah-nambah sesuatu pada Injil. Jadi doa bukan melalui Yesus. Jadi ada agama yang buang pengantara satu-satunya. Ada agama yang menambah banyak-banyak pengantara. Kedua-duanya bukan ajaran Alkitab. Saudara-saudara, the only mediator, the only one is the Savior, Jesus Christ, the incarnated Word of God, who became flesh, who lived among us, Immanuel. Satu-satunya yang menjadi pengantara adalah Yesus Kristus. Kristus yang Allah jelma menjadi manusia, yang mati dan bangkit, yang sudah diberikan nama di atas segala nama, melampaui semua pemerintah, semua penguasa, baik di bumi maupun yang di angkasa.
Saudara-saudara, puji Tuhan. Kalau kita sudah jelas demikian, maka kita mengetahui yang bekerja di dalam hati-hati orang-orang murtad, orang-orang melawan Tuhan, berbuat dosa, itu ada roh yang bukan tertinggi. Dan orang Kristen yang berani melawan dia, kita mempunyai roh yang lebih tinggi daripada roh jahat yang berada di angkasa itu. Itu sebab saudara-saudara, di sini kita melihat pasal kedua memberikan paling sedikit 4 nama untuk orang yang belum diselamatkan. Pertama, mereka adalah anak durhaka, anak yang melawan dan memberontak, yang tidak taat kepada pimpinan Tuhan. Kedua, mereka adalah orang yang melampiaskan nafsu, anak-anak nafsu birahi. Mereka mengikuti kemauan nafsu sendiri. Ketiga, mereka adalah orang yang semau sendiri menurut kebebasan. Kebebasan kemauan mereka. Itu menjadi hal yang ketiga yang ditulis sini. Dan keempat, mereka adalah anak-anak yang dimurkai. Nah saudara-saudara, anak durhaka, anak melampiaskan nafsu, anak yang memperlakukan diri secara segala kebebasan yang palsu, dan anak yang patut dimurkai oleh Tuhan. Ini keadaan kita sebelum kita diselamatkan. Tapi saudara-saudara, kapankah kita diselamatkan? Apakah Tuhan mengatakan, tunggu engkau menjadi baik, tunggu engkau berubah menjadi baik, baru aku memberikan keselamatan kepadamu? Saudara-saudara, mungkinkah manusia sendiri menjadi baik? Banyak orang kalau disuruh datang ke gereja, datang ke Tuhan, oh saya belum boleh. Saya tahu jadi orang Kristen itu bagus, jadi orang Kristen itu baik, tapi orang seperti saya ini belum cocok. Karena saya masih berjudi, saya masih suka pergi ke steam bath, saya masih suka pergi ke kasino, saya masih sudah pergi ke pelacuran. Besok-besoklah tunggu saya juga lebih baik, sudah lebih suci, cocok ke gereja. Kalau tidak saya tambah di gereja, bikin cemar nama Yesus, bikin cemar nama orang Kristen. Biar saya pelan-pelan menjadi baik, baru saya datang kepada Tuhan. Saya mau tanya, mungkin tidak? Mungkinkah orang pelan-pelan menjadi baik? Mungkinkah dirimu menjadi baik? Saudara-saudara, kapankah engkau baik? Hari-hari engkau sakit, engkau lebih baik dari hari-hari engkau sehat. Betul tak? Waktu sehat, pergi cari perempuan, pergi berjudi. Waktu sakit, engkau berkata, sekarang libur 2 hari dah, karena sakit, tidak kuat. Kapan engkau lebih baik? Waktu kau sakit, lebih baik dari waktu kau sehat. Kapan lebih baik lagi? Waktu kau mati, lebih baik daripada kau hidup. Betul enggak? Saudara-saudara, kalau sudah mati tidak bisa pergi mana-mana, hanya berada di kuburan, itulah lebih baik. Nah saudara-saudara, kapankah engkau bisa lebih baik? Tunggu saya sudah lebih baik baru saya datang bertuhan. Alkitab bilang tidak. Pada saat engkau berada di dalam segala pelanggaran, pada saat engkau berada di dalam kecemaran, berada di dalam dosa, saat itulah Tuhan yang mau menyelamatkan engkau. Bukan berdasarkan kemauan. Yang berdasarkan kemauan kita hanya satu. Saya mau berbuat sesuatu untuk melanggar. Saya mau berbuat sesuatu untuk melampiaskan nafsu. Saya mau berbuat sesuatu untuk menjalankan kebebasanku. Saya berbuat satu untuk membuat Tuhan marah. Itu yang bisa kita katakan. Yang bisa kerjakan hanya itu. We can only commit sin. We can only follow our lust. We can only betray our God. We can only break the promise from God. Kita menjadi pelanggar, kita menjadi perusak, kita menjadi orang yang merusak diri dengan kebebasan yang bersifat destruktif. Saudara-saudara, kita hanya bisa bekerja seperti ini. Tapi Alkitab di sini mengatakan, pada waktu kita berada di dalam pelanggaran, Dia menghidupkan kita. Nah ini satu hal yang berbeda sekali dengan konsep manusia. Allah tidak mengatakan engkau mau diselamatkan. Oke, aku selamatkan engkau. Nah konsep-konsep Arminian itu sebenarnya bukan konsep sebenarnya daripada kitab suci. Bukan karena saya mau maka Tuhan memberikan pertolongan kepada saya. Bukan karena saya berubah maka Tuhan memberikan keselamatan kepada saya. Justru pada saat saya berada di dalam pelanggaran, saat saya masih berontak, saat masih mati di dalam dosa, saat saya masih belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah kenal saya. Sebelum aku mencintai Dia, Dia sudah mencintai saya.
Calvin berbicara tentang ayat-ayat ini. Dia mengutip daripada 1 Yohanes pasal keempat. Yaitu kalau kita mengatakan kita bisa mencintai Tuhan, adalah sebab Tuhan lebih dulu mencintai kita. Saudara-saudara, bayangkan seorang yang tidur di dalam satu kamar, yang luarnya seluruh rumah sudah kena api, si jago merah yang panas luar biasa. Tapi sementara api belum sampai kamar dia, AC-nya masih jalan. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pinggirnya semua sudah api. Tapi kamar dia masih dingin karena AC masih jalan. Sebentar lagi api akan merusak listriknya. Sebentar lagi api itu akan merusakkan pintunya, masuk ke rumahnya. Tapi sementara dia belum sadar. Dia masih enak-enak tidur di kamar AC. Tetapi api sudah mengelilingi dia. Pada saat itu engkau datang di luar rumah itu. Dan engkau berkata, "Hei, keluarlah, bangunlah. Engkau akan mati karena api sedang melanda rumahmu." Saudara-saudara, waktu engkau berteriak itu, saya mau tanya, kemauan dia keluar atau kemauanmu supaya dia keluar? Kemauan dia kah? Tidak. Dia lagi di dalam kamar AC, mimpi berenang. Wih, enaknya airnya. Faktanya api, mimpinya air. Faktanya panas, mimpinya dingin. Faktanya adalah hancur, binasa, mimpinya gak apa-apa. Ini masih ada 2 jam boleh berenang. Nah saudara-saudara, di dalam mimpi itu dia melihat jam. Di dalam mimpi itu dia pegang air. Di dalam mimpi itu dia menganggap udara enak sekali. Tetapi fakta itu sudah api keliling, dia belum sadar. Lalu engkau mengatakan, kita mesti kasih kebebasan dong. Jadi kalau dia mau tidak mau terserah. Engkau mengatakan, saudara-saudara, hei adikku yang berada di dalam, mau keluar enggak? Ini adalah kebebasan agama. Saya memberikan kepada engkau hak asasi manusia. Dan engkau mempunyai sesuatu kebebasan yang mutlak. Mau keluar tidak mau terserah. Dia bukan mau tidak mau. Dia sedang tidak bisa mempergunakan mau tidak maunya. Karena apa? Orang tidur kok. Kalau dia sudah diteriakkan, keluar! Dia bangun, kurang ajar. Orang tidur kok diteriak-teriakin kayak begini. Dia marah sekali. Tahu tidak saya tidur? Tahu tidak? Dia marah. Setelah dia bangun, dia sadar. Oh, itu di luar pintu itu api sudah begitu besar. Dia baru mulai mengatakan, sekarang saya berada di dalam bahaya. Engkau teriak, sekarang mau keluar tidak? Dia mengatakan, saya mau atau saya tidak mau. Itu kebebasan dia. Tetapi waktu dia tidur, dia tidak bisa mempergunakan kebebasan. Nah, Calvinisme atau teologi reform melihat kepada mungkin tidak manusia memakai kebebasan dengan secara netral setelah dia dicemari oleh dosa. Jawaban adalah tidak. Karena apa? Karena dia berada mati di dalam dosa. Pasal 2 ayat pertama. Dan diulangi pasal 2 ayat kelima. Saudara-saudara, di sini 2 kali Paulus mengatakan, pada waktu kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Ayat kelima dikatakan, telah dihidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi orang yang berada di dalam ketiduran rohani, yang di dalam Alkitab mengatakan kematian karena aliniasi dari bersumber hidup. The separation, alienation from the source of life is called the statistically the death in our spirit. Saudara-saudara, rohani kita mati dalam pelanggaran, kita mati dalam dosa, kita tidak memiliki kesadaran. Dalam keadaan demikian mungkinkah kita orang yang mati mengatakan saya mempunyai kebebasan, saya memakai kebebasan? Tidak mungkin. Seperti orang yang tidur di dalam kamar AC, dikelilingi oleh api. Dia tidak bisa mengatakan saya mau keluar. Dia tidak rasa dia perlu keluar kok. Dia tidak rasa dia perlu keluar melarikan diri. Karena dia rasa enak kok. Sama seperti sekarang engkau menginjil orang lain, engkau memerlukan Yesus Kristus, engkau perlu diselamatkan, engkau perlu dapat hidup yang baru. Dia bilang enggak kok, saya enak-enak kok. Saya orang yang begitu baik. Saya bekerja segala sesuatu menurut Leong Sim, menurut hati nuraniku. Saya mempunyai tradisi agama dari nenek moyang. Saya mempunyai hidup yang sangat terjamin. Saya mempunyai hidup moral yang cukup baik. Saya mempunyai hidup sejahtera di dalam rohani. Saya tidak perlu Kristen.
Kenapa orang Kristen selalu menjadi troublemakers? Selalu berkata kepada engkau berdosa. Tidak, saya tidak rasa. Orang yang belum merasa dia berada di dalam belenggu dosa, bagaimana dia bisa memakai kebebasannya untuk keluar? Orang yang belum insyaf, dia berada di status kemurkaan Allah, bagaimana dia perlu minta perdamaian dengan Tuhan Allah? Orang yang belum sadar dia sedang melawan kehendak Allah, bagaimana dia perlu merasakan dia perlu bertobat dan meninggalkan segala kejahatannya? Tidak mungkin. Jadi di sini kita melihat penggembalaan itu penting, tapi penginjilan yang betul-betul memberikan kuasa dan bijaksana Allah itu lebih penting lagi. Menggugah manusia, membuat manusia bangun. Saya sudah bangun, sadar saya berada di kecelakaan, baru mengatakan, bolehkah saya terus demikian? Saya tidak mau mati, saya mau hidup. Baru mengatakan, saya mau memakai kebebasan untuk memilih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Arminian tidak melihat ke situ. Mereka masih kira manusia semua mempunyai kebebasan netral seperti sebelum Adam berbuat dosa. Orang Arminian mentafsirkan sifat manusia seperti manusia belum pernah dicemarkan oleh dosa. Orang Arminian seolah-olah melihat setiap orang itu begitu baik, dan mereka sekarang ada kesalahan perlu diselamatkan. Hanya tunggu mereka mengatakan, Tuhan tolong saya, maka mereka sudah beres. Saudara-saudara, tidak. Bukan secara demikian. Manusia secara hakiki, dosa sudah mematikan rohani mereka, sehingga mereka tidak mungkin mempunyai kesadaran sebelum mereka mengetahui bahaya, sebelum mereka boleh mempergunakan kebebasannya. Saudara-saudara, itu sebab istilah di sini dipakai begitu keras. Engkau mati di dalam dosa. Engkau mati di dalam dosa. Orang mati di dalam dosa, pada saat engkau mati di dalam dosa, Dia menghidupkan engkau kembali. Ini berarti apa? Kita sama sekali pasif di dalam hal ini. Nah, saudara-saudara, kita sama sekali pasif di dalam hal diselamatkan. Diperanakan pula sesudah sesuatu kekuatan memperanakan pula yang berjalan di dalam hidup kita, yang mengakibatkan kita dihidupkan, dibangkitkan kembali. Baru kita boleh mengatakan, Tuhan, saya bertobat, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, anak-anak bayi nangis dulu atau lahir dulu? Jawab. Lahir dulu, bernapas dulu, atau nangis dulu? Ini sebenarnya hanya satu analogi, hanya sesuatu contoh saja, yang kebenaran tidak perlu berada terletak pada contoh, tapi Tuhan memberikan contoh semacam demikian, mengertikan kita tentang akan prinsip hidup, saudara-saudara. Dan anak itu sudah lahir baru nangis, atau sudah nangis baru lahir? Pikirkan ya. Engkau bilang, sudah nangis, saya di dalam terlalu sumpah, baru keluar begitu? Tidak. Sudah keluar, baru nangis. Sekarang saya tanya, waktu anak bayi nangis pertama kali, saudara perhatikan, apalagi yang sudah mau melahirkannya. Nanti kalau sudah lahir, perhatikan semua. Anak itu keluar, dia dulu atau dulu? Tarik napas ke dalam, baru nangis, atau nangis keluar, baru tarik. Yang menjadi ibu tidak pernah memperhatikan ya. Ini ibu kayak gini kurang teliti kok bisa jadi ibu juga. Anak bayi itu lahir ya, begitu lahir keluar dia atau baru sisap. Keluar dulu atau masuk dulu? Minta Tuhan kasih engkau lahir lagi sekali. Engkau bisa perhatikan. Bagaimana? Waktu dia lahir keluar, paru-parunya itu ada udara dari mana? Jadi dia mesti dulu baru bisa nangis kan? Jadi pernapasan yang masuk mengakibatkan tangisan dia bisa keluar. Nah, saudara-saudara perhatikan. Ini urutan ini ada sedikit menolong kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Dia tidak pernah mengatakan saya mau dilahirkan. Tapi ada sesuatu kekuatan dalil mengenai hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Pada saat tertentu dia dilahirkan. Dia belum bisa menggunakan kemauan. Dia belum bisa memilih mau hidup di luar atau di dalam rahim. Dia belum bisa mempergunakan free will-nya. Belum.
Tapi pada waktu dia dilahirkan, di situ ada penentu dan berdalil hidup Tuhan Allah yang menciptakan semua prinsip itu yang berjalan. Dia pasif. Karena dia belum bisa mengambil keputusan. Dia belum bisa memilih. Begitu dia lahir, sesudah dia dapatkan hidup baru di dalam status pasif, maka dia, kalau tidak ada udara yang masuk, maka tidak mungkin dia mempunyai kekuatan untuk menangis. Nah, kalau saya anggap dilahirkan kembali oleh Roh Kudus mendahului sesuatu kekuatan kita sadar dan kita hidup untuk mengerti apa baik dan apa jahat, maka pertobatan adalah berdasarkan pengertian standar kesucian Tuhan Allah. Dengar baik-baik, saudara-saudara. To repent is a result of understanding the standard of good and evil according to the criteria of God. Saudara-saudara, mengerti kriteria, mengerti standar Tuhan, sehingga akhirnya menjadi ukuran untuk introspeksi diri. Baru saya sudah jauh dari Tuhan dan saya sedih. Saudara-saudara, insyaf dan mengetahui itu adalah aspek kognitif. Tetapi perasaan dan penyesalan itu adalah aspek emosi. Saudara-saudara, aspek kognitif selalu mendahului aspek emosi. Berarti mengerti dulu lalu sadar sesuatu hal yang engkau rasa sesal melalui pengertian yang kau. Ini cara Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memperanakan seseorang, memberi hidup. Bukan tunggu engkau baik. Kalau engkau sudah lebih baik, engkau sudah makin lama makin baik. Skor dari TOEFL sudah sampai 585 atau sudah 590. Nah, engkau boleh terima jadi murid. Itu bukan cara Tuhan bekerja. Pada saat engkau masih mati dalam dosa, pada saat engkau mati dalam pelanggaran, engkau dihidupkan kembali. Berarti apa? Tidak ada jasamu, tidak ada inisiatifmu, tidak ada sesuatu bagian daripada penggunaan kebebasan. Tidak ada. Roh Kudus memperanakan kita. Waktu kau mati di dalam dosa, dia menghidupkan kita kembali. Jadi kita sama sekali pasif. Tetapi dia menghidupkan kita kembali untuk menjadi sombong. Tidak. Dia menghidupkan kita kembali untuk menjadi congkak. Nah, saya orang selamat, engkau tidak. Aku pilihan, kamu tidak. Barang siapa membanggakan diri karena dia kaum pilihan, lalu dengan syarat seperti ini dia menghina mereka yang tidak bertobat, membuktikan dia belum mengerti kebenaran Tuhan. Dan mungkin dia tidak tergabung kaum pilihan. Saudara-saudara, barang siapa mengatakan saya Kristen, saya pasti masuk surga, saya berzina berbuat apa pun tidak apa-apa, karena saya adalah orang Kristen. Engkau yang pada Kristen, engkau pasti binasa. Orang ini membuktikan dia sama sekali bukan Kristen. Dia mungkin anak keturunan bangsa Kristen, anak keturunan daerah Kristen, anak keturunan dari suku Kristen, tapi dia bukan Kristen. Kristen yang sesungguhnya adalah di hadapan Tuhan sadar, saya tidak ada apa-apa. Saya orang berdosa, saya orang hina. Yang membuat saya hidup adalah Tuhan. Dan Tuhan yang telah menghidupkan saya adalah supaya saya menyedih, bersedih dan menyesalkan dosa, bertobat dan hidup di dalam kesucian. Itu sebab saudara-saudara, setelah anak itu dilahir, lalu dia menghirup udara pertama, lalu dia nangis. Roh Kudus yang bekerja di dalam dia mengakibatkan dia mengerti standar Tuhan dan menyadari kerusakan diri dan menyesali akan dosa. Pertobatan itu adalah satu buah yang dihasilkan oleh pekerjaan Tuhan. Pertobatan adalah sesuatu pernyataan dia sudah mempunyai hidup yang baru. Orang tanpa mempunyai hidup yang baru tidak mungkin mempunyai standar hidup baru untuk menyesali hidup yang lama. Engkau mempunyai hidup baru itu membuktikan engkau sekarang tahu hidupmu terlalu jauh daripada kehendak Tuhan. Hidupmu terlalu melarat dan lalu jauh dari standar Tuhan. Engkau boleh menangis. Saudara-saudara, satu kali saya berada di Siantar, saya mengatakan, selama hidupmu, saya mau tanya, pernahkah satu kali engkau berlutut di hadapan Tuhan nangisi segala dosamu? Pernahkah engkau menjadi orang yang disadarkan
Lalu mengetahui dirimu orang yang begitu najis, lalu engkau berlutut minta pengampunan Tuhan, nangis. Engkau dari kecil nangis karena engkau kurang cantik. Engkau nangis karena dipukul. Engkau nangis karena dihina. Tapi engkau pernah kan nangis karena dosamu dengan sedih luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, setelah saya berkhotbah, wali kota yang ikut kebaktian itu, malamnya dia berkata, saya baru sadar, saya adalah orang Kristen yang dari kecil dilahirkan keluarga Kristen. Dan saya bangga saya Kristen. Tapi saya mendengar khotbah ini, saya sadar saya belum pernah sungguh-sungguh menangisi dosaku satu kali pun di hadapan Tuhan. Menjadi orang berkebudayaan Kristen, menjadi anggota di dalam gereja Kristen, menjadi orang dilahirkan di daerah Kristen, sama dilahirkan pula oleh Roh Kudus, itu dua hal. Saudara-saudara, orang dilahirkan pula oleh Roh Kudus, diperanakan pula, diberikan hidup yang baru. Salah satu buahnya adalah yang mulai menyesal, mulai sadar dia adalah manusia dicipta Tuhan, tetapi begitu jauh dari Tuhan. Maka dia minta pengampunan Tuhan. Dia rendah hati dan ketakutan tidak diterima oleh Tuhan. Orang yang ketakutan tidak diterima Tuhan adalah orang yang sudah diterima oleh Tuhan. Orang ketakutan hidupnya dibuang oleh Tuhan adalah orang yang sudah diberi hidup baru oleh Tuhan. Ini paradoks. Seperti engkau naik ke rumah yang tinggi sekali, engkau takut jatuh. Waktu engkau takut jatuh, seluruh kaki engkau ngilu sekali. Engkau takut jatuh membuktikan engkau belum jatuh. Justru mereka yang tidak takut jatuh, gampang jatuh. Mereka yang merasa diri baik, jauh dari Tuhan. Mereka yang diri jauh dari Tuhan, sedang didekatkan kepada Tuhan. Nah saudara, ini pengalaman rohani. Di dalam Efesus pasal 2 ini ayat 1 dan ayat 5 itu kuncinya. Engkau mati di dalam dosa. Engkau mati dan engkau tidak mungkin mempunyai reaksi. Engkau tidak mungkin mempunyai kesadaran. Engkau tidak mungkin mempunyai pengertian. Engkau tidak mungkin memilih. Engkau tidak mungkin mempergunakan hak kebebasanmu. Tidak mungkin. Engkau mempergunakan hak kebebasanmu untuk berbuat dosa, berzina, berjudi, berbuat segala macam jahat. Engkau melakukan segala sesuatu melawan kehendak Allah, itu ada. Tapi memperlakukan diri dengan menggunakan kebebasan untuk memilih anugerah Tuhan, tidak bisa, tidak mungkin. Engkau kalau bisa memilih Tuhan adalah karena Tuhan memilih engkau terlebih dahulu. Engkau bisa bertobat karena Tuhan telah memberikan hati pertobatan kepadamu. Engkau bisa menyesal dosa karena Tuhan memberikan standar kesadaran kepada engkau tentang berapa suci adanya Tuhan. Begitu lihat kesucian Tuhan, baru sadar ketidaksucian diri. Begitu melihat cinta yang sempurna, baru melihat kita penuh dengan kebencian. Begitu melihat Tuhan begitu berkorban bagi engkau, baru tahu engkau betapa berharga, perlu korban begitu besar. Nah, ini semua adalah spontan refleksi daripada kesadaran melihat Tuhan. Tapi mana kita bisa melihat Tuhan? Kita hanya bisa melihat dunia. Kita hanya bisa melihat keuntungan. Kita hanya bisa melihat profit untuk diri. Saben hari yang kita cari, yang kita lihat itu mana yang bisa saya ambil, bisa saya ambil, bisa saya ambil, bisa rampas untuk diri. Engkau tidak bisa lihat dari Tuhan. Pada satu saat Roh Kudus menengadahkan kepala, merubah arahmu. Engkau melihat, engkau sadar cilaka. Yang itu begitu mulia, yang di sini begitu malu, begitu hina. Nah, engkau mulai melihat Tuhan. Tuhan ini tak penting, tapi dulu saya begitu mementingkan. Saudara-saudara, saya percaya ada kehendak Tuhan untuk zaman ini. Di dalam kebahayaan Indonesia begitu besar, semua orang telah menganggap uang paling besar. Tuhan membuat hancur keuangan. Suruh engkau mengetahui, dirimu mempunyai jiwa lebih penting dari uang yang kau cari. Berapa tahun akhir ini saya melihat orang datang ke dalam kebaktian. Mereka Senin sampai Sabtu Tuhan mereka adalah uang. Hari Minggu berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan mereka boleh dapat lebih banyak uang. Jadi Senin sampai Sabtu cari uang. Minggu bukan cari Tuhan, cari kekuatan Tuhan untuk mendapat lebih banyak uang. Akhirnya engkau memperoleh seluruh dunia, kehilangan nyawamu, apa gunanya? Tuhan mengatakan kepadamu, kau kira uang itu Tuhanmu? Saya dengan angin sedikit saja menghancurkan orang paling kaya. Ada orang sudah tumpuk uang sebegitu banyak puluhan tahun hanya karena mau menjadi lebih besar. Di dalam bulan terakhir pinjam banyak dolar,
Akhirnya semua uang mereka yang pernah dimiliki hancur di dalam satu malam. Kau sandar kepada siapa? Kau sandar kepada dunia? Kau sandar kepada dolar Amerika? Kau sandar kepada Uncle Sam? Saudara-saudara, kamu mempunyai bapak asli di situ, cuma mau uncle-uncle di dunia. Ada baiknya Tuhan menggugah kita. Di dalam kesulitan-kesulitan Tuhan membuka kuping kita. Semua kotoran dikeluarkan, kita baru dengar. Firman itu firman. Firman itu kekal. Dunia ini tidak kekal. Kerajaan Allah tidak tergoncang. Kerajaan dunia goncang. Maafkan, Stephen Tong adalah orang yang berjuang untuk kerajaan Tuhan Allah yang tidak mau kompromi. Jangan kira kau kaya, saya takluk. Jangan kira kau miskin, saya hina. Tidak. Saya cuma tahu Tuhan bertakhta. Dan semua yang melawan Tuhan harus gagal. Jika Tuhan mengizinkan kau kelihatan masih begitu jaya dan sambil melawan Tuhan, adalah Allah yang membiarkan engkau menghancurkan diri tanpa sadar. Saudara-saudara, kau mati di dalam dosa. Kau tidur di dalam keadaan profit. Kau sudah membiuskan diri dengan uang. Tapi Tuhan berkata, Dia membangkitkan engkau. Saudara, lebih baik dipotong satu tangan, sisa satu masuk surga, daripada kedua tangan utuh masuk neraka. Ini firman Tuhan. Lebih baik engkau kerugian besar, tapi akhirnya mengingat jiwamu lebih berharga daripada dunia ini. Daripada engkau mendapatkan profit sebanyak mungkin, tapi dilempar oleh Tuhan. Saudara-saudara, tahun depan akan menjadi lebih sulit. 6 bulan kemudian, 12 bulan kemudian, kita akan melihat lebih banyak orang yang nganggur. Dosa, kriminalitas akan lebih banyak. Rakyat kerusuhan dan orang masuk ke jalan akan lebih banyak. Dan ada orang akan membunuh diri, ada yang gila, ada yang masuk rumah sakit, ada yang sakit jantung, dan kematian akan tambah. Saudara-saudara, di mana manusia sudah memperdewa uang, Tuhan berkata, no, I am the only God. Those are not, money is not God, profit is not God, the world is not your eternal home, now return to me. Kembali kepadaku. Tuhan menghidupkan seseorang. Tuhan membuka kuping seseorang pada waktu mengizinkan orang itu berada di penderitaan. Tuhan berjalan dan mulai disadari oleh orang bahwa dia berjalan bersama pada waktu engkau berada di kesengsaraan. Waktu engkau berada di kelancaran, engkau tidak lihat Tuhan. Waktu engkau berada di kemakmuran, engkau tidak sadar rohani. Waktu engkau di dalam kelancaran, engkau hanya memberikan kesempatan sedikit untuk Tuhan. Kalau ada waktu banyak, kasih sedikit untuk Tuhan, supaya dia orang tua tidak marah. Saudara-saudara, ornamentasi kecil-kecil yang bikin kelihatan engkau beragama yang indah, seperti baju yang bagus dikasih bordir sedikit-sedikit. Itulah sifat agamamu. Tapi Allah tidak menuntut demikian. Allah mengatakan, my son, give your heart to me. Berikan hatimu kepadaku dan berkenanlah di dalam jalanku. Saudara-saudara, begitu banyak orang pada detik-detik terakhir mendadak merosot, mendadak seperti air terjun dari tempat yang tinggi turun ke bawah. Inilah dunia. 10 tahun yang lalu saya berkhotbah, kita mengikut Yesus, kita pikul salib, kita mengikuti Tuhan, menderita untuk Tuhan. Nyonya Robi mengatakan, Pak Stephen Tong, di dalam zaman semua orang itu bicara tentang kesuksesan, kemakmuran. Kamu sendiri pikul salib. Pantesan kita sepi, mereka rame. Saudara-saudara, saya mengetahui apa yang dikatakan oleh dia. Dan dia mengatakan, puji Tuhan, saya ikut gerakan reform. Saya tahu kebenaran ada di sini. Saudara-saudara, kita pada waktu mati di dalam dosa, Dia membangkitkan pula. Menghidupkan kita di sini 2 kali. Dia menghidupkan kita dan membangkitkan kita di dalam Kristus. Calvin mengatakan, only through Jesus Christ that we can be resurrected. Ini satu-satunya jalur. Satu-satunya saluran. Dan satu-satunya wadah di dalamnya kita mendapatkan hidup. Karena Kristuslah satu-satunya yang mati dan bangkit pula. Dan kuasa mengalahkan kematian dan kunci untuk kebangkitan hanya ada pada Kristus. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama beberapa kali ada kebangkitan terjadi. Tapi kebangkitan itu lain dengan kebangkitan Yesus Kristus.
Di dalam perjanjian baru ada kebangkitan yang terjadi. Paulus membangkitkan kembali Ertikus. Petrus membangkitkan kembali Dorcas. Dan saudara-saudara, kita melihat juga ada catatan kebangkitan kira-kira 13 kali dalam seluruh kitab suci. Tetapi kepada akhirnya manusia mengalahkan kematian yang adalah musuh kita yang terakhir. Hanya bersandar ke kebangkitan Kristus yang menjadi kebangkitan buah sulung. Saudara-saudara, Kristus adalah buah sulung daripada semua yang dibangkitkan. Semua yang dibangkitkan lain mati lagi. Kristus bangkit dan tidak mati lagi. Ini perbedaannya. Itu sebab kita diberikan satu kebangkitan rohani. Sebagaimana jiwa kita mati dalam dosa, waktu kita dibangkitkan kembali dengan Kristus, berarti kita direstore. Kita dikembalikan semacam status yang hidup, status rohani. Kita beserta Kristus bangkit. Dan saudara-saudara, bukan saja demikian, kita membaca bersama-sama ayat yang ke-6. Kelima saya membaca, ke-6 saudara membaca. Telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan itu, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan 2 kali, double dipakainya. Ayat kelima, kita dibangkitkan bersama-sama, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ayat kelima. Ayat ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Sudah mendapatkan hidup bersama dengan Kristus. Karena dibangkitkan kita lagi. Ini seolah 2 tahap, bukan? Saudara-saudara, status kita menjadi status yang baru, yang hidup. Dan dibangkit pula dengan Kristus. Sehingga kita orang yang sudah diberikan hidup yang baru, kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus lagi. Ini artinya, saudara-saudara, setelah kita dihidupkan kembali, berarti kita sudah mendapat hidup baru. Kita sudah diperanakan pula. Nah cukup, kita akan dipimpin untuk mengalami kuasa kebangkitan seperti apa yang ditulis di pasal pertama. Dan kita mengalami sendiri. Kita berada di dalam pengalaman bersama-sama dengan Kristus dibangkitkan. Dengan demikian kuasa kebangkitan itu bekerja di hati kita. Setiap kali kita berusaha, berperang, melawan dosa dan akhirnya bersandarkan Tuhan, kita menang. Pada saat itu sekali lagi kita mengalami kuasa kebangkitan. Setiap kali kita berjuang untuk melawan dosa dan nafsu yang ada di diri kita, akhirnya kita menang. Saat itu kita menguasai lagi sekali. Kita mengalami sekali lagi kebangkitan Yesus Kristus. Dengan demikian kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan. Kita mendapatkan hidup yang baru. Mengalahkan kuasa kematian. Saudara-saudara. Lalu ayat di sini kalimat terakhir. Dan kita diberikan tempat di surga. Terjemahan Indonesia kurang bagus. Terjemahan yang lain. And now we are sitting in heaven together with Jesus Christ. Sekarang kita duduk di surga. Semua katakan. Nah, sekarang saya duduk di Granada. Sekarang saya duduk di atas kursi. Paulus bilang, enggak. Kamu sekarang, ini aslinya ada present tense. Sekarang, you are not sitting. You are not sitting in heaven. Jadi kedudukan ini luar biasa, saudara-saudara. Kita mempunyai kedudukan surgawi berlainan dengan orang dunia. Maka jika ada orang mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam keadaan yang sulit karena orang Kristen tidak mempunyai pengharapan, justru terbalik. Di dalam kesulitan yang sama, orang Kristen dan tidak Kristen lain. Di dalam goncangan yang sama, orang Kristen dan tidak Kristen lain. Di dalam ujian yang berat, orang Kristen dan tidak Kristen lain. Karena apa? Kita selalu harus ingat, saya mempunyai kedudukan di surga. Dan sekarang saya duduk dengan Tuhan di surga. Itu lain sekali. Tidak ada kesulitan, memang ada. Ada kesulitan, tapi di dalam kesulitan kita jangan kehilangan pengharapan. Karena we are sitting in heaven together with Jesus Christ now. Saudara-saudara, orang itu tidak boleh sembarang mulut ngomong sembarangan. Apalagi menjadi pelayan, menjadi pendeta, omong sembarangan. Itu bukan saja tidak memuliakan Tuhan. We are called to preach the good tidings. Kita dipanggil untuk bicara yang baik, yang benar. Bukan dipanggil untuk bicara sembarangan. Memakai mimbar yang suci mengatakan hal yang tidak beres. Tidak boleh. Saudara-saudara. Nah, saya memberikan contoh di sini.
Seekor kucing semasuk seekor anjing sedang berkelahi. Kucing yang lembut, meow, meow. Begitu bunyi, dia kira dia bunyi supaya orang kasih makan. Akhirnya begitu dia bunyi, baru ketahui anjing mau jadikan dia makanan. Makin meong, anjing makin mengetahui di mana ada anjing yang bermusuhan lama dengan dia. Langsung datang. Begitu terus juga pada dia. Kaget. Nah, Tuhan bikin binatang-binatang itu semua mempunyai reaksi yang peka luar biasa. Begitu dia kepala noleh, lihat anjing sudah terus juga pada dia. Langsung dia lari. Anjing itu mengejar. Kucing kecil, anjing besar. Kucing itu tidak mempunyai cakar yang terlalu besar. Anjing itu mempunyai gigi yang mulut yang gede sekali. Waktu dia lari, anjing itu kejar. Jaraknya makin lama, makin pendek, makin lama, makin pendek. Mendadak kucing sudah hampir kena anjing. Langsung dia loncat. Lalu dia naik di atas pohon. Sudah naik di atas pohon, tidak lari lagi. Anjing di bawah. Tidak. Kalau berani naik. Bisa nggak? Anjing itu galak gede. Tapi dia hanya turun. Meong. Meong. Dia sedang memelihara hari Sabat. Dia tenang. Karena apa? Di dalam dia ada satu insting yang bisa naik. Di dalam anjing tidak ada daya dasar yang bisa naik. Dari berapa hebat, berapa bengis, gigimu berapa tajam, kekuatanmu berapa besar. Itu soal kedua. Soal pertama, di mana engkau duduk? Kucing mengatakan, aku duduk di atas. Dan waktu kucing lihat lagi, ada ular, bagaimana? Wah, begini kabar ini. Bahwa ada anjing, atas ada ular. Caranya bagaimana? Suatu kali saya di Taiwan, saya melihat orang dengar khotbah saya, itu ada doktor. Di dalam itu akademi dan science. Lalu saya mengatakan, you semua kaum intelektual yang tinggi. Sekarang saya kasih IQ test. Wah, mereka takut juga kalau tesnya dah lulus ya. Apalagi lulusan PhD semua. Saya sekarang mulai kasih tahu pertanyaan. Seekor monyet dikejar singa. Waktu dikejar dia lari terus, singa terus mengejar. Akhirnya dia loncat di atas pohon. Begitu sampai di atas pohon, singa tunggu di bawah. Monyet lihat ada ular di atas. Melihat monyet datang, langsung turun. Di dalam 3 detik, ya dengar baik-baik ya. Di dalam 3 detik pasti dia dimakan oleh ular itu. Sekarang bagaimana? Ayo jawab intelektual. Ayo. PhD 3 detik. 1. Dia mulai mikir bagaimana jawab. 1, 2, 3. Tidak ada satu dokter yang bisa jawab. PhD tidak bisa jawab. Sesudah 5 detik ada orang bilang, dia bangun. Oh, pinter ya. Kalau dia bangun dari mimpi berarti tidak mati dong. Tapi saya bilang dia bukan tidur kok. Dia betul-betul tidak mimpi. Betul-betul di situ. Akhirnya tidak bisa jawab. Saya terus bilang, kamu yang sekolah begitu tinggi pun tidak bisa jawab. Monyet itu udah sekolah mana bisa jawab. Itu monyet tidak pernah sekolah mana bisa jawab. Kamu lulusan Wisconsin, lulusan Berkeley, lulusan Harvard tidak bisa. Monyet tidak sekolah mana bisa jawab. Mereka ketawa semua. Jadi IQ test semua kalah. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kucing itu berada di pohon. Waktu dilihat sekitarnya, tidak usah takut karena bukan ular. Tapi yang mengalahkan ular sedang duduk bersama dengan dia. Yesus Kristus. Siapakah kucing itu? Stephen Tong. Saudara, kita tidak ada apa. Kita tidak ada kuasa politik. Kita tidak ada kuasa militer. Kita tidak ada kuasa senapan. Kita tidak ada senjata. Kita tidak ada gigi nuklir. Kita tidak ada. Gereja itu dari zaman ke zaman cuma dianiaya, dihina, minoritas, dikucilkan, dibakar. Tapi tidak apa. Gereja mempunyai kedudukan. We are sitting in heaven semua. Waktu mama saya menjadi janda, umur 33, zaman perang, 8 anak. Susah luar biasa. Dia menangis, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhanku. Dan dia tidak berkompromi.
Because we are sitting in heaven. Waktu orang Kristen dibawa ke dalam mulut singa untuk dimakan oleh singa yang sudah sengaja dilaparkan untuk 2 minggu. Bahkan mereka waktu ketemu singa yang terkabul mereka memuji Tuhan. Karena apa? We are sitting in heaven. Waktu Wang Mintao ditangkap oleh orang komunis, ditaruh di satu tempat, kalau dia berak, dia harus pegang sebatang kayu yang kecil belakangnya sungai. Kalau dia tidak hati-hati jatuh mati. Begitu 20 tahun. Dia tidak kompromi iman. Karena apa? We are sitting in heaven. Saudara-saudara, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kita boleh mengerti. Mengerti apa? Dan Alkitab di sini ada satu ayat yang saya terus tidak ngerti, tidak sadar. Akhirnya baru mulai sadar sedikit. Ini akan ditunjukkan kepada zaman-zaman yang akan datang. Saya tidak mengerti mengapa. Sekarang kita dibangkitkan, kita duduk berserta Kristus di surga. Supaya zaman-zaman akan datang, akhir zaman akan ditunjukkan. Apa itu? Ini adalah sesuatu jaminan bahwa apa yang kita peroleh di hidup kerohanian kita sekarang, itu akan menjadi sesuatu yang terus menerus menjadi saksi sampai akhir zaman. Even in the day of glorification, pada saat kita dipermuliakan dan pada waktu itu akan menyatakan semua ini benar. Bukan secara demikian, zaman-zaman akan datang melihat bagaimana kita mempunyai hidup yang menang. Saudara-saudara, jangan hanya menjadi seorang papa, seorang mama yang sekarang kelihatan sukses saja. Tapi jadilah seorang yang boleh memberikan benih kemenangan yang mempengaruhi keturunanmu generasi-generasi. Sehingga setiap zaman melihat kemenangan kita. Saudara-saudara, alangkah baiknya kalau anakmu mereka cerita sama cucumu. Dulu engkau gini. Di dalam keadaan kesulitan bagaimana dia mengalahkan. Di dalam imannya hampir goncang, dia bagaimana tidak goncang. Di dalam penganiayaan bagaimana menang bersandar kepada Tuhan. Biar cucumu cerita kepada cucumu lagi akan nenek moyang pernah betul-betul bersandar Tuhan dan mengalami hidup yang menang. Dinyatakan kepada akhir zaman. Dinyatakan kepada zaman-zaman yang akan datang. Bukan saja demikian. Pada kekekalan engkau akan melihat semua yang dijalankan oleh Tuhan di dalam menyelamatkan dan memberikan kekuatan hidup baru yang dijamin di surga. Itu benar dan tidak akan buang. Puji Tuhan. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dan ke-7 semua. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Zaman-zaman yang akan datang akan lebih nyata apa yang sudah kita terima sebagai anugerah Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya merenungkan lagi dan saya mendapat satu kesimpulan. Justru orang-orang Kristen pada abad-abad pertama, khususnya pada waktu Paulus mempersiapkan hati mereka dengan tulisan seperti ini, mereka sedang menghadapi penganiayaan yang luar biasa besar. Tetapi kemenangan-kemenangan daripada orang Kristen abad pertama boleh menjadi contoh bagi segala abad. Saudara-saudara, kemarin saya membaca satu buku mengenai sastra Jepang dan sastrawan Jepang. Akhirnya saya menemukan abad 19 sampai 20 ada 2 orang yang simpatik sekali kepada kekristenan. Tetapi yang satu pada waktu Hirohito dia mulai berubah. Yang tadinya menunjuk akan politik berdasarkan rakyat jelata. Akhirnya dia mempro imperialisme dari Hirohito. Setelah peperangan dunia kedua dia sama sekali sudah kehilangan ide yang bersemula. Yang satu lagi dia tidak mendapatkan kekuatan karena ditolak oleh orang Jepang. Dan akhirnya orang Jepang menganggap barang siapa yang tidak setuju dengan Shintoisme dan tidak menjunjung tinggi akan emperor atau kaisar mereka, itu adalah pengkhianat daripada bangsa Jepang. Saudara-saudara sekalian, waktu saya mempelajari akan apa yang terjadi di negara ini, negara itu, saya melihat ada satu dalil, yaitu karena akhirnya orang Jepang sudah mengalami kesulitan mempertahankan kekristenan, maka Kristen Jepang sekarang adalah Kristen yang sangat berkompromi dengan arus dan mereka mulai hanyut. Saudara tahu, di seluruh Jepang gereja paling besar yang ikut kebaktian tidak sampai yang duduk di tengah ini saja.
Gereja paling besar. Setelah 100 lebih tahun penginjilan. Terus mengabarkan Injil. Bahkan bukan 100 tahun. Francis Xavier abad ke-16 sudah ke Jepang. Sampai sekarang tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena kompromi dengan politik. Kompromi dengan masyarakat. Kompromi dengan kebudayaan. Kompromi mengakibatkan melemahkan diri. Saudara-saudara. Terus saya mengambil contoh Nestorianisme. Bagaimana berhenti pengaruh dan akhirnya hancur lebur. Seluruhnya lenyap di sejarah Tiongkok. Padahal yang pertama kali mengabar Injil ke Tiongkok bukan Katolik, bukan Protestan, tapi Nestorian, abad ke-7. Saudara-saudara. Mereka memakai istilah yang disebut itu Tritunggal dirubah menjadi San I Miaosen. Dan mereka menyebut surga sebagai Nipan. Jadi istilah-istilah nirwana mengganti surga. Istilah-istilah tri sesuatu yang lain di dalam Buddha diganti dengan agama Kristen. Akibatnya adalah kacau balau dan akhirnya orang Tionghoa mengatakan kalau begini tidak usah. Barang siapa yang tidak mempertahankan murninya sendiri, sifatnya sendiri, sadar akan keunikan finalitas Kristus sendiri, dia akan lenyap. Jepang demikian. Jangan kita mengulangi. Saudara-saudara. Saya kadang-kadang melihat emas. Kenapa emas tidak berubah? Kenapa emas kok warnanya terus kuning? Kenapa? Karena emas itu paling kolot. Tidak mau campur sama yang lain. Emas itu paling kaku. Tidak mau kompromi sama yang lain. Pokoknya aku itu emas. Ya emas. Tidak usah campur-campur ya. Tidak usah gabung-gabungnya. Dia tidak mungkin. Karena oksidasi lalu berubah warna. Karena apa? Dia terus mempertahankan mutu dia sendiri. Saudara-saudara, Ego bilang saya juga mempertahankan mutu sendiri. Tidak mau berubah. Kertas ya itu kertas. Kena air hancur. Nah saudara-saudara, kalau mau mempertahankan sendiri, mempertahankan setelah engkau mempunyai kemurnian seperti emas yang berharga. Orang yang doktrinnya ada beres, lalu mempertahankan sendiri. Seperti kertas yang tetap mau jadi kertas. Tidak mungkin lagi jadi kertas di tengah-tengah hanyutan air. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita mengerti dengan sesungguhnya bahwa kita diberikan hidup yang baru. Kita duduk di surga. We are now sitting in heaven together with Jesus Christ. Jadi saudara ingat, di dalam kesulitan, di dalam penganiayaan, di dalam kegagalan, jangan lupa. Kalau engkau hidup dalam kesucian, hidup sesuai kehendak Tuhan. Pengalaman pahit tiba kepada engkau tahu. Sekarang aku duduk di surga. Anjing, gonggonglah. Anjing, kalau berani naiklah. Aku tidak turun. Karena aku sedang duduk bersama Kristus di surga. Mari kita berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan menyadarkan kita bahwa kita bisa hidup di dalam Kristus adalah karena pekerjaannya, bukan jasa kita. Kita sebelum bisa mempergunakan kebebasan kita dibangkitkan kembali. Dan kita bersyukur kita duduk di sebelah, di hadapan Tuhan di atas surga. Sekarang juga beserta dengan Kristus. Biar kita menikmati, menghayati, sadar akan kedudukan kita yang begitu mulia. Mari kita bersyukur, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebaktian yang sudah Tuhan pimpin. Firman yang sudah Tuhan cerahkan ke dalam hati kami masing. Dan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami satu persatu. Kami berdoa kiranya Tuhan bekerja untuk menginsyafi kami, menyadarkan kami, memberikan kekuatan kepada kami bahwa kami pada waktu masih mati di dalam pelanggaran, Tuhan sudah menghidupkan kami kembali. Tuhan membangkitkan kami beserta Kristus sehingga kami boleh mengalami kuasa kebangkitan yang besar yang berjalan di dalam diri kami. Kami berterima kasih bahwa kami sekarang duduk di atas surga beserta Kristus. Kami berterima kasih biar setan meraung mereka dengan cara apa saja memberikan ketakutan kepada kami. Kami tetap berdiri dan duduk berserta dengan Tuhan di surga. Dengar doa kami ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah gerejamu, pimpinlah orang Kristen, pimpinlah mereka yang berada dalam kesulitan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.